Assalamualaikum, selamat sore, apa kabar teman-teman para pecinta tanaman. Kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara saya memperoleh tanaman hias ataupun koleksi tanaman yang saya belum memiliki dengan harga yang lebih terjangkau. Terima kasih untuk yang telah mendukung channel ini. Ini adalah Alocasia tengkorak yang kalau di pasaran harganya tentu teman-teman tahu lumayan tinggi. Nah, pada saat membeli, kalau kita membeli dengan jumlah daun yang banyak, biasanya harganya akan tinggi. Makanya saya lebih memilih nggak apa-apa daunnya hanya 2 ya waktu beli, toh nanti daun akan tumbuh. Nah, ini betul, ternyata daunnya sekarang sudah tumbuh satu lagi. Nah, ini juga bisa menekan harga waktu kita beli. Ini adalah Alocasia Black Velvet. Nah, ini pada saat saya membeli ukurannya masih sangat kecil. Jadi harganya juga tidak terlalu mahal. Tapi dengan perawatan yang baik, insya Allah dia akan cepat tumbuh. Nah, ini sudah daunnya sudah lumayan tinggi, kemudian sudah tumbuh daun baru lagi. Jadi selain jumlah daun juga ukuran mempengaruhi harga di pasaran. Pada Alocasia Dragon Silver dengan Alocasia Bagindas, ini saya sebetulnya agak ragu-ragu apakah saya harus membeli keduanya atau salah satu saja. Tetapi saya pikir karena saya dua-duanya belum memiliki, ya sudah, tidak apa-apa. Nah, ini karena kita beli 2, harganya juga tentu akan berbeda apabila kita hanya membeli satu jenis. Ini juga dapat pengurangan harga, dan alhamdulillah sekarang ini sudah mau muncul daun baru dari Alocasia Dragon Silver sama Alocasia Bagindas. Pada saat kita melakukan pembelian tanaman yang ada di polybag, kemudian kita ingin memindahkan di dalam pot, itu juga perlu hati-hati karena bisa saja seperti yang terjadi pada saya, ternyata tumbuh tanaman jenis lain ya. Ini saya membeli tengkorak hijau di dalam polybag, kemudian tumbuh Philodendron brachialis. Jadi ini adalah rezeki atau bonus buat kita. Alhamdulillah. Untuk bonus tanaman ini saya juga mendapatkan pada saat saya memperoleh Alocasia Amazon ya. Daunnya hanya 1, ya nggak apa-apa lah, saya pikir gitu kan, karena agak ini ya, agak riskan sebetulnya kalau 1 daun, tapi karena saya lihat daunnya sehat, akhirnya saya ambil. Nah, ternyata tidak lama itu dari bawah tumbuh daun baru, tapi bukan jenis Amazon. Ini saya juga masih mengamati, ini sepertinya Black Velvet ya, yang tumbuh dari sela-sela batang Amazon. Nah, ini juga bisa menjadi bonus buat kita. Tidak disangka membeli Alocasia Amazon malah tumbuh Black Velvet. Untuk Alocasia tengkorak hijau ini, kalau teman-teman melihat tayangan saya sebelumnya, mungkin sudah mengetahui cerita bagaimana saya memperoleh Alocasia ini. Jadi terkadang kita memperoleh tanaman tidak selalu pada kios bunga ya. Bisa saja saat kita berjalan-jalan atau kita bepergian, tiba-tiba kita melihat tanaman yang bagus seperti yang waktu itu terjadi pada saya. Terus kita tanya aja, siapa tahu pemiliknya mau menjual, dan itu biasanya harganya tentu sangat jauh berbeda dibanding kalau kita membeli di kios-kios bunga yang sekarang harganya pasti semua tinggi naik ya, karena permintaan juga banyak. Masih tentang membeli tanaman kemudian bonus tanaman lain, ini juga saya dapat pada saat saya memperoleh
philodendron. Ini jenisnya apa ya ini? Black cardinal bukan ya. Nah, tapi ini dari bawah saya lihat banyak sekali tumbuh umbi-umbi kaladium. Sepertinya ini kaladium keris. Kebetulan nih saya belum punya. Tapi belum saya repotting, masih saya biarkan jadi satu di dalam potnya. Selain kita melakukan pembelian untuk memperoleh tanaman hias yang kita sukai dengan harga yang tidak memberatkan kita, bisa juga kita melakukan barter. Biasanya kalau barter itu kita sudah kenal ya dengan penjualnya atau sesama kolektor. Ini kita yang belum punya mana kita barter dengan tanaman yang dia inginkan. Nah, ini tentu saja sangat meringankan kita ya. Ini juga beberapa kali saya melakukan cara seperti ini. Jadi kebetulan di rumah saya ada beberapa tanaman yang sudah saya pisah. Nah, yang lebih dari 2 begitu biasanya nggak apa-apa. Saya lakukan barter untuk tanaman yang saya inginkan. Untuk menekan harga, biasanya tanaman yang kita beli di dalam polybag itu juga harganya akan jauh lebih murah dibanding dengan tanaman yang sudah jadi di dalam pot. Nah, ini contohnya alocasia kantong semar ya. Ini juga masih keladi-keladi kantong semar yang sekarang banyak. Ini juga waktu itu masih di polybag, murah ya harganya. Kemudian saya beli beberapa polybag, saya gabung, saya tanam di pot karena lahan di rumah kecil. Nah, sekarang sudah tumbuh, malah sudah tumbuh daun baru. Jadi untuk keladi-keladi tertentu tidak masalah ya, kita beli saja di polybag kemudian kita tanam sendiri. Harganya pasti akan jauh lebih murah. Tips terakhir mungkin ya, ini maaf kalau saya membuat kurang berkenan buat teman-teman, tapi alangkah baiknya kalau pada saat kita melakukan transaksi atau pembelian tanaman hias, kita juga bisa menjaga silaturahmi dengan penjual. Saya sebetulnya makanya lebih senang membeli bunga ini biasanya di rumahan ya, bukan di kios-kios bunga resmi, karena hubungannya bisa lebih enak seperti keluarga gitu. Nah, keuntungannya kadang-kadang kalau seperti ini, dia tidak akan mempermainkan harga pada saat kita membeli. Kemudian tanaman yang diberikan kepada kita tentu saja tanaman yang bagus. Malah beberapa kali mendapat bonus, seperti pada saat saya membeli alocasia Amazon, saya mendapatkan Wijaya Kusuma keris ya, yang sekarang kayaknya udah mau berbunga ini. Gratis ya ini, jadi bonus dari bapaknya karena di rumahnya dia banyak tumbuh ini. Demikian tips sederhana yang bisa saya berikan, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan tetap semangat untuk merawat tanam-tanamannya dan bisa menambah koleksi tanamannya sesuai yang diinginkan. Salam pecinta tanaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.